Kalimat ini kata benda pembagian kata kerja. Ya, kata kerja. Kata depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sudah pertemuan yang ke-10 ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya ke-7, ke-8, ke-9 itu tentang bilangan karena agak banyak itu pembahasannya mengenai bilangan. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Dan ini adalah pembahasan yang paling pokok karena struktur kalimat ini agak sedikit berbeda ketika kalimat itu ada kata kerjanya di dalam bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa Indonesia, sedikit berbeda ya, antara susunannya aja sebenarnya sih. Selamat datang, Prof. Nur. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mohon maaf. warahmatullahi. Mangga, baru mulai kita. Ahlan wa sahlan. Iya, tadi saya masuk belum ada orang rupanya. Saya pikir salah jadwal ya. Ya, ini ada trouble sedikit tadi di Wi-Fi-nya. Oh baik. Iya. Alhamdulillah sekarang udah nyala, udah bisa jalan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan bahasa Arab ini. Ini pertemuan yang ke-10 kalau yang dari awal itu, yaitu tentang kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Nah, kalau kata itu disebutnya kalimah bahasa Arabnya kalau kata. Tapi kalau kalimat ya, di dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya itu jumlah atau kalam. Gitu. Nah, ini istilah tata bahasa Arabnya aja ya. Jadi jumlah fi'liyah itu kalimat verbal. Kalimat yang ada kata kerjanya atau diawali dengan kata kerja. Satu lagi kalimat nominal, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, dalam bahasa Arab kalimat ini ada dua bentuk, kalimat verbal ya dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu disebutnya al-jumlah al-fi'liyah. Nah, kalimat nominal al-jumlah al-ismiyah. Itu sekedar pengenalan aja istilah itu ya supaya tidak terlalu asing. Jumlah fi'liyah kalimat verbal, jumlah ismiyah itu kalimat nominal. Kalimat verbal yang dimulai dengan kata kerja, kalimat nominal yang dimulai dengan kata benda. Kalau dimulai dengan kata kerja artinya predikat dulu, baru subjek. Itu. Kalau dimulai dengan kata benda, baru subjek, baru predikat. Itu khasnya seperti itu. Nah, jumlah fi'liyah ya, kata kerja hanya berubah menjadi dua bentuk di sini. Pertama, bentuk kata kerja tunggal untuk pelaku, tunggal, dua, dan jama. Jadi kalau kata kerjanya di depan, maka pelakunya 1, 2, atau 3 itu tidak berubah. Hanya yang menentukan adalah jenis kelaminnya. Jadi tunggal muzakkar, misalnya dia ya, katakanlah dia muzakkar untuk kata kerjanya. Katakanlah kata kerjanya apa? Misalnya zahaba. Nah, zahaba ini artinya kan pergi, tapi pelakunya itu kan huwa dia. Nah, kalau kita membuat dari kalimat dari kata zahaba, maka pelakunya mau 1, mau 2, mau 3, itu tetap zahaba. Yang penting pelakunya itu yang laki-laki. Nah, sekarang kalau pelakunya perempuan, itu pakainya zahabat. Jadi, zahabat, kemudian mau pelakunya 1, 2, atau 3, itu tetap zahabat. Gitu. Yang penting perempuan, gitu ya. Pelakunya itu. Nah, kalau dimulai dengan kata kerja, artinya kalimatnya itu zahaba duluan. Zahaba itu kan artinya pergi ya. Nanti kita akan lihat di bawah. Kemudian, jika pelakunya di awal kalimat, nah sekarang kita balik. Pelakunya itu di awal, bukan
bukan kata kerjanya yang di awal. Nah, itu dia kata kerjanya itu harus diubah sesuai dengan pelaku. Gitu. Nah, itu uniknya ya, atau bedanya di dalam dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau pelakunya duluan, umpamanya satu orang, berarti kata kerjanya harus yang satu orang. Katakanlah ya, misalnya al-waladu dhahaba, umpamanya gitu ya. Tapi ketika al-waladani, dua anak laki-laki, nanti dhahabanya berubah. Jadi dhahaba ada alifnya. Al-auladu itu berubah lagi jadi dhahabu. Kenapa? Karena subjeknya duluan. Nah, kita akan lihat contoh di bawah ini ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa kelihatan, bisa tampil. Nah, ini saya atau kita lihat di sini kotak-kotak ya, ini di tabel ini. Ini dari kanan ke kiri, Bapak Ibu bacanya ya. Ini ada predikat, predikat itu fiil, kemudian subjek ya, itu fa'il atau pelaku. Nah, objek itu maf'ul istilahnya. Maf'ul ini objeknya. Di sini ada keterangan. Keterangan bisa mengambil bentuk dua atau tiga ya. Bisa bentuknya itu huruf jar dengan isim, artinya jar majrur. Bisa juga hal, keterangan atau tamyiz ya. Tamyiz juga keterangan. Kalau hal ini keterangan pelaku, kalau tamyiz itu keterangan dari benda gitu ya. Dari aktivitasnya. Nanti akan kita lihatnya. Contohnya di sini kata sholla. Sholla ini artinya kan sholat ya. Sholla irfan as-subha. Jadi irfan sholat gitu. Jadi irfan sholat. Itu terjemahannya gitu. Padahal itunya sholla irfan gitu. Nah, itu yang disebut jumlah fi'liyah. Jadi kata kerjanya yang duluan. Predikatnya duluan gitu. Jadi sholla irfan as-subha. Irfan sholat subuh. Nah, yang jadi objek kan subuhnya ini. Sholat ini kata kerjanya, subjeknya adalah irfan, subuh ini menjadi objek, maf'ul namanya. Jadi fi'ilnya sholat, ya, kata kerjanya fi'il, fa'ilnya pelakunya irfan, maf'ulnya itu adalah subha, subuh. Ini bisa berganti maghrib, bisa berganti zuhur, tergantung kalimatnya. Kalau yang dimaksudkan misalnya sholatnya zuhur, ya ganti saja. Sholat irfan az-zuhra, gitu kan. Irfan sholat zuhur. Nah, berikutnya ada keterangan fil masjid, ya di masjid. Kalau fil bait ya di rumah. Nah, tapi kalau nggak dipakai keterangan ya nggak apa-apa juga. Nanti tergantung kebutuhan ya. Sholat irfan fil masjid. Sholat irfan as-subha fil masjid. Gitu ya. Baik. Nah, berikutnya ada kata-kata akala. Akala ini makan. Ya, akala tolibu at-tufah. At-tufaha atau at-tufaha. Ya. Jadi siswa itu makan apel. Nah, ini predikat subjek dengan objek. Nah, ini tidak dikasih keterangan sama saya. Jadi misalnya mau dikasih keterangan ya silakan sesuai dengan kebutuhan. Keterangannya apa? Misalnya at-tufah, misalnya dengan apa? Misalnya bisikin dengan menggunakan pisau umpamanya gitu ya. Kalau mau ditambah keterangan. Tapi tiga ini subjek predikat objek ini sudah jadi jumlah, sudah jadi kalimat ya. Nah, kemudian akalat tolibani at-tufah. Nah, di sini sekarang pelakunya dua. Tolibani, tolibun itu siswa, tolibani itu dua siswa. Nah, tapi kata kerjanya karena di depan tetap akala. Akalat tolibani at-tufah. Kemudian yang ketiga, akalat tulabu at-tufah. Nah, ini jamak. Jadi siswa-siswa itu makan apel. Nah, ini akalanya karena di depan, jenisnya laki-laki karena tolibu itu laki-laki. Nah, semuanya tidak berubah di sini. Akalanya tidak berubah sekalipun pelakunya itu berubah. Satu siswa, at-tolibu, at-tolibani dua siswa, at-tulabu siswa-siswa. Itu yang dimaksud dengan kalau kata kerjanya di depan, maka pelakunya itu 1, 2, atau 3 kata kerja tidak berubah. Berbeda dengan kalau ya
at-tulabnya ini di depan. Oke, nah sekarang misalnya at-talibu akalat tufah. At-talibani akala at-tufah. Nah, akalanya udah berubah kan ya. Nah, sekarang kalau misalnya at-talibuna ya. Katakanlah at-talibuna, kita tulis, kita coba tulis, itu berubah lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau at-talibuna, nah di sini saya coba tulis ya. Atau at-tullabu ya. At-tullabu jamannya at-tullabu ya. At-tullabu. Nah, at-tullabu. Nah, kata kerjanya tadi akala gitu. Ini sekarang jadi akalu. Ya, nah, akalu. Jadi begini tulisannya. Jadi at-talibuna akalu. Nah, gini. Nah, akalu, nah at-tufahnya sama, ya, nggak berubah ya. At-tufah. Ini karena contoh jadi tidak berubah dulu ini. Yang penting yang berubah itu yang harus kita ingat. Nah, ini kata kerjanya di sini berarti. Kata kerjanya tuh akala itu berubah menjadi 3 bentuk karena pelakunya berubah. Akala, kemudian akalu, ya kan? Karena pelakunya berubah. Tadinya at-tolibu, yang di depannya kemudian at-tolibani dan at-tullabu. Tapi ketika kata kerjanya yang di depan, ya predikatnya yang belakangan, nah itu kata kerja nggak berubah tuh, akala semua. Ini akala, ini akala, ini akala. Padahal pelakunya yang ini 1 siswa, yang ini 2 siswa, ini 3 siswa. Ketika dibalik, ya ini at-tolibu akala, pas at-tolibani, nah akalanya berubah jadi akala kayak seperti ini, at-tullabu jadi akalu, nah gitu. Jadi menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu, sekarang berikutnya misalnya kata sajada. Sajada itu sujud ya. Ya, jadi sajada Hasan berarti Hasan sujud. Nah, kemudian dikasih keterangan sajadatain. Maksudnya apa? 2 kali sujud. Sajadah Hasan ya, sajadatain. Jadi Hasan sujud 2 kali. Nah, sajadatain itu dari kata sajadah juga ya. Sajadah itu artinya kata bendanya. Kemudian katabat Fatimah ar-risalah li abiha. Nah, katabat, nah Fatimah berarti Fatimah menulis ar-risalah itu surat li abiha untuk bapaknya. Katabat Fatimatur risalata li abiha. Jadi Fatimah menulis surat untuk bapaknya. Itu pakai katabat. Kenapa tadinya katabat jadi katabat? Karena Fatimah adalah mu'annats, perempuan ya. Kemudian koma, nah li abiha ini menjadi keterangan ya. Li abiha tapi jar majrur namanya. Nah, koma ya artinya berdiri ya. Qomatul labu. Nah, siswa-siswa itu berdiri. Kenapa berdiri? Nah, ini keterangan nih. Ikroman li ustadihim, untuk memuliakan atau karena memuliakan guru mereka. Qomatul labu ikroman li ustadihim. Nah, ikroman li ustadihim ini adalah keterangan ya. Tapi bentuk keterangannya namanya itu tamyiz ya. Oke, jadi bentuk keterangan itu tamyiz ya, menegaskan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ishtarol ustadu ithnaini wa ishrin. Nah, maaf nih, yang ikroman di ustadihim ini hal, maaf, bukan tamyiz. Yang kitaban ini baru tamyiz. Ishtarol ustadu, guru itu membeli ithnaini wa ishrin, 22. Nah, ini kitaban. Nah, kitaban ini menjadi namanya keterangan gitu. Nah, ithnaini wa ishrin. Nah, ini kan bilangan ini ya. Bilangan ini menjadi maf'ul. Jadi ishtarol ustadu ithnaini wa ishrin. Jadi ithnaini wa ishrin ini berarti jadi maf'ul atau objek ya. Guru itu membeli 22.
Nah, diterangkan 22 apa? Kitaban. Kalau bahasa Indonesia kan membeli buku 22 gitu ya. Kalau dia membeli 22 buku gitu. Nah, ini 22-nya itu diterangkan oleh kata kitaban. Maka nanti yang diterangkan, yang menerangkannya kan bilangan ini ya. Yang diterangkannya bilangan. Nah, yang menerangkannya ini bendanya. Jadi bisa diganti dengan benda yang lain sesuai dengan keperluan di dalam percakapan itu atau di dalam kalimat itu. Jadi bisa ishtaral ustadu itsnaini wa ishrina sayyaratan, mobil, 22 mobil. Ishtaral ustadu itsnaini wa ishrina baitan, rumah gitu ya. Jadi itu tergantung ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Kata kerjanya semuanya ada di awal. Kecuali ya tadi ya, yang ini nih. Kalau yang di depan nih sebenarnya sudah bukan jumlah fi'liyah, jadinya ismiyah karena dimulainya kata bendanya atau subjeknya itu yang didahulukan. Yang kedua adalah kalimat nominal, jumlah ismiyah. Ya, kalimat yang pertama disebut subjek, bahasa Arabnya atau bahasa nahwunya itu mubtada. Nah, kemudian kalimat yang kedua khobar. Kalimat pertama subjek atau mubtada ya yang ada di awal ini itu mesti isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu kata benda yang sudah diketahui. Yang diketahui artinya apa? Sudah khusus, bukan umum. Seperti kata-kata al-bahru, itu laut. Tapi laut itu bukan laut dalam arti umum, laut yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Kalau kita mengatakan bahrun, itu artinya laut, tapi tidak jelas. Tapi kalau al-bahru maksudnya apa? Laut itu, nah laut itu tuh laut yang mana? Laut yang ada yang dimaksud oleh si pembicara. Kalau kita katakan al-bahru wasi'un, laut itu luas. Mungkin laut itu yang dimaksud adalah laut yang katakanlah dua orang yang sedang berdiri di tepi pantai, katakanlah seperti itu. Terus yang satu bilang al-bahru wasi'. Nah, laut ini luas, maksudnya laut yang itu yang dimaksud ya. Kemudian al-hayawan muftarish. Muftarish itu kebalikan dari jinak ya, jadi liar ya. Al-hayawan muftarish. Ya, binatang itu ya liar ya, masih liar atau apa istilahnya? Buas gitu ya, muftarish, buas. Kata-kata muftarish itu menunjukkan bahwa binatang itu ya ketika dia makan itu masih menerkam gitu ya. Kalau yang di rumah kan sudah tidak menerkam lagi ya, dia dikasih oleh tuannya ya, makan kucing misalnya di rumah ya itu alif namanya ya, sudah jinak ya. Jadi al-hayawan, al-baiti, hewan rumah, hewan rumahan ya, pet itu udah alif ya. Udah akrab dengan manusia itu udah enggak muftarish lagi ya. Jadi dia apa main dengan orang gitu ya, bisa diusap-usap, bisa main, bisa bercanda dengan orang, nah itu sudah tidak muftarish lagi ya. Itu namanya alif ya. Jadi sudah jinak ya. Kemudian al-maktab jadid. Maktab, al-maktab jadid. Nah, meja itu baru. Nah, meja itu baru. Jadi ada alnya. Nah, kata yang pertama yang ada alnya, tiga-tiganya nih menjadi subjek. Nah, jadi memang subjek atau mubtada pada kata benda, ya, karena dia ada di awal jadi subjek, itu harus ada alnya. Kecuali kalau itu nama kota, nama apa nggak usah, atau tidak perlu lagi kita tambahkan al. Ya, contohnya di sini Jakarta Asimatu Indonesia. Jakarta adalah Asimatu Indonesia, ibu kota Indonesia. Nah, Jakarta itu tidak perlu pakai al lagi gitu, karena sudah khusus, bukan umum ya. Sudah tahu orang udah kenal sekalipun tidak ada alnya gitu. Nah, berarti Jakarta tetap jadi subjek ya. Jadi mubtada Asimatu Indonesia jadi khobar atau predikat. Jadi khobar mubtada, predikat subjek itu mubtada, predikat itu khobar disebutnya ya. Nah, kemudian alhamdulillah.
puji itu milik Allah, ya kan? Alhamdulillah ini kan udah ada alnya ya. Jadi berarti subjek. Alhamdulillah, gitu kan? Al ilmu nurun, ya kira-kira gitu ya. Ini udah subjek sama predikat. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wal jahlu zalamun. Dan kebodohan itu adalah kegelapan, gitu ya. Misalnya gitu, itu pepatah Arab ya. Al ilmu nurun wal jahlu zalamun. Ilmu itu cahaya, sedangkan bodoh itu adalah kegelapan, gitu ya. Nah, ini dua bentuk sederhana dari yang kita sebut dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik, nah itu secara singkatnya materi kita di dalam pembahasan kita pada sesi malam ini, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Sekali lagi, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya. Kemudian jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Jumlah fi'liyah ya, itu dimulai dengan kata kerja. Pelakunya untuk bilangan 1, 2, dan 3 itu tidak mengalami atau tidak mempengaruhi kata kerja karena kata kerjanya di depan. Yang penting kata kerjanya kalau laki-laki, pelakunya laki-laki, mau 2 atau 3 atau lebih, nah itu tidak berpengaruh, tidak menjadi berubah. Nah, demikian juga yang perempuan ya. Jadi untuk pakai kata kerja yang tunggal perempuan bisa untuk 2, bisa untuk 3 atau lebih. Tapi ketika jumlah ismiyah ya, yang kita pakai artinya apa? Subjeknya itu duluan, didahulukan, maka kata kerjanya berubah mengikuti subjek. Kalau subjeknya 2, maka kata kerjanya harus yang 2 kita pakai. Artinya untuk yang 2, untuk 2 orang misalnya. Kalau kalau subjeknya disebutkan di depan itu 3, maka kita ambil kata kerja yang bentuk jamak, kira-kira gitu. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, sedangkan pada jumlah ismiyah ya atau kalimat nominal, kita cukup menambahkan al di depan kata yang pertama itu, dan kata yang keduanya tidak boleh ada alnya. Seperti al-bahru wasi'un, laut itu luas. Maka al-bahru ada alnya, kata wasi'un itu tanpa al. Jadi tidak boleh kita tambah lagi al-bahru al-wasi'u. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau al-bahru al-wasi'u artinya laut yang luas itu. Nah, itu harus ada terusannya. Laut yang luas itu kenapa gitu ya. Jadi itu baru subjek akhirnya. Al-hayawanu muftarisun itu kalimat. Tapi kalau muftarisunnya kita tambah al-hayawanul muftarishu misalnya gitu. Apa tuh? Ya, fil ghab. Ya, dia ada di hutan umpamanya gitu ya. Hewan yang liar itu ada di hutan. Al-hayawanul muftarishu fil ghab. Itu baru kalimat. Tapi kalau enggak, ya tentu bukan kalimat. Al-hayawanul muftarisu gitu ya. Itu belum kalimat. Itu baru frase ya, baru ungkapan ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang paling penting. Nanti kita akan coba latihan ya. Coba kita latihan sekarang. Mungkin oke. Kita coba buat latihan ya. Nomor 1 misalnya kita bikin bahasa Indonesia dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita bikin bahasa Indonesia dulu deh. Buat kalimat. Silakan kita bikin kalimat dulu bahasa Indonesianya. Kira-kira apa? Kita coba tulis ya. Kira-kira apa misalnya ya. Yang kalimat verbal dulu ya. Yang kalimat verbal berarti yang harus ada kata kerjanya. Ya misalnya apa? Anak perempuan itu umpamanya ya. Anak perempuan itu sedang menulis. Misalnya gitu ya. Nah, coba kita tulis anak perempuan itu sedang menulis. Nah, sekarang kita tulis nih bahasa Arabnya ya.
anak perempuan itu sedang menulis. Nah, anak perempuan itu sedang menulis. Nah, kalau menulis itu apa? Nah, itu yang harus kita cari. Menulis itu kan kataba yaktubu ya Bapak Ibu ya. Nah, kataba yaktubu. Karena ini perempuan, maka yaktubunya itu berubah menjadi tak. Jadi taktubu. Ya. Jadi taktubu ya. Maka kita yang kita cantumkan pertama kata taktubu ya. Jadi taktubu ya, kita tulis. Taktubu. Oke, nah taktubu. Nah, anak perempuan apa kira-kira? Ya, taktubu al ibnatu. Ya, ibnatu itu perempuan. Ya, taktubul ibnatu. Yes. Taktubul ibnatu. Nah, begini tulisannya. Surat anak perempuan Belum itu sedang kelihatan layarnya Pak menulis. Ustadz. Kenapa? Layarnya belum Oh, kelihatan. iya, maaf. Saya belum share screen ya. Tadi, maaf. Iya. Iya, lupa. Ini nih. Ya. Ya, tulis anak perempuan itu sedang menulis. Saya ini sendiri, ngomong sendiri. Ya, anak perempuan itu sedang menulis apa? Misalnya surat ya. Wah, surat. Nah, oke, surat. Kita tulis. Anak perempuan itu sedang menulis surat ya. Gini. Maka sekarang kita kata kerjanya dulu ya. Ibu nih kata kerjanya dulu. Oke, nah kata kerjanya dulu. Menulis itu kan kata bayak tubuh. Ya, karena ini perempuan, yang yak tubuhnya itu harus diubah, disesuaikan, maka menjadi tak tubuh, ya kan? Tak tubuh. Kelihatan nggak ya, Pak, Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Pak. Ya, ini, oke, nah. Ini nih harus mengubah-ubah hurufnya ini yang kadang-kadang lupa nih. Fontnya. Wis. Jadi oke, nah ini taktubul ibnatu. Nah, surat itu risalah ya, berarti ar-risalah. Ar-risalata. Nah, ini jelas sekarang. Taktubul ibnatur risalah. Berarti anak perempuan itu sedang menulis surat. Kata kerjanya ini taktubu, diletakkan di awal. Itulah ciri khas jumlah fi'liyah. Ya. Taktubul ibnatur risalah. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dua, ya, dua itu berarti ibnatun. Kita tahu kalau cara membuat kalimat itu bermakna dua, maka harus tambah alif dengan nun. Ya, jadi ibnatun jadi ibnatani, ya kan? Jadi Ibnatani. ya ibnatani. Misalnya dua anak perempuan itu sedang menulis surat, maka taktubul ibnatani. Nah gitu. Risalahnya yang nggak berubah ya. Kalau surat ya misalkan tetap surat ya. Taktubul ibnatani risalah. Nah, taktubunya masih sama. Ini nggak berubah ya. Jadi taktubul ibnatani risalah. Nah, ini harusnya di depan nih. Salah.
Kenapa jadi ini ya? Ini kursor. Kenapa begini? Tulis ulang deh. Taktubu. Nah, gini. Taktubur ibnatani ar-risalah. Nah, gitu caranya. Taktubul ibnatani ar-risalah. Nah, sekarang ibnahnya itu kita jamakkan. Jama dari ibnatun, Bapak Ibu itu kan banatun ya. Banatun. Jadi ibnatun jamaknya banatun. Berarti jadi taktubu al-banatu taktubul banatu ar-risalah. Ar-risalata. Taktubul banatur risalata. Oke. Ini Bapak Ibu, jadi kata taktubunya itu tidak berubah ya. Jadi tetap taktubu sekalipun pelakunya itu sudah mulai berubah. Yang ini satu anak perempuan, yang ini dua anak perempuan, yang ini banyak ya. Gitu, banyak anak perempuan. Tapi taktubunya tidak berubah, tetap taktubu. Sama dengan kalau yang laki-laki umpamanya ya. Yang laki-laki kan yaktubu ya Bapak Ibu ya umpamanya. Oke, yang laki-laki misalnya katakanlah laki-lakinya apa? Rojul ya. Anak orang laki-laki misalnya yaktubur rojulu ya kan. Kenapa yaktubu? Karena laki-laki. Tadi kan perempuan jadi taktubu ya. Jadi yaktubu yaktubu ar-rojulu ya. Yaktubur rojulu apa? Risalah yang tadi ya. Ar-risalah. Ar-risalata. Yaktubur rojulu ar-risalata. Oke. Nah, sekarang kalau dua laki-lakinya gimana? Yaktubunya tetap Bapak Ibu, tetap yaktubu juga, nggak berubah ya. Jadi berarti tulis lagi oleh kita yaktubu. Nah, cuman sekarang ar-rojulu tinggal tambah alif dengan nun Bapak Ibu. Jadi gimana? Yaktubu ar-rojulu. Nah, tambah alif dengan nun Pak Prof. Ar-rojulun. Alif dengan nun. Lun. La, ya kan? Nun. Lani, ya. Arjulani. Arjulani itu nama orang yang apa ya? Arjulani nama orang yang maksudnya? Rojulani, dua laki-laki. Laki-laki ya? Laki-laki bukan nama orang. Laki-laki jadi kayak kita nyebut perempuan, laki-laki gitu. Rojulu itu laki-laki ya? Tapi laki-laki dewasa ya. Kalau anak-anak kan walad disebutnya. Nah, kalau rojul itu laki-laki dewasa. Jadi yaktubur rojulani, dua orang laki-laki itu sedang menulis. Menulis ar-risalah, surat.
ar-risalata. Jadi sama nih. Ya, sama-sama yaktubunya maksud saya. Tapi tidak berubah ini yaktubunya. Yang atas yaktubu, yang bawah juga yaktubu. Padahal yang atas itu adalah satu laki-lakinya, yang yang bawah dua, ya kan? Atau tiga sekarang. Aduh. Ini jamaknya rojul apa? Ada yang ingat? Yaktubu. Ya, memang agak susah kalau ngapalin jamak taksir ya. Yaktubu. Nah, rojul itu rijal jamaknya. Yaktubur rijalu. Nah, yaktubur rijalu Risalah. ar-risalata. Ar-risalah. Ar-risalah ya, sama nih di sininya ya. Jadi yaktubur rijalu ar-risalah. Jadi mau ar-rojul, mau ar-rojulani atau ar-rijalu itu tetap di depannya itu yaktubu, gitu maksudnya. Ya, nggak berubah. Lain dengan jumlah ismiyah. Nah, kalau kita balik sekarang nih, ya. Kita coba balik ya Bapak Ibu ya, supaya jelas perbedaannya. Nah, kita coba balik sekarang. Bagaimana? Berarti ar-rojulnya kita taruh di depan. Kira-kira gitu ya. Ar-rojulu. Gimana jadinya? Ar-rojulu yaktubu risalah. Oke. Ar-rojulu yaktubu risalah. Ar-rojulu yaktubur risalah. Sekarang subjeknya kan dahulu ya didahulukan. Nah sekarang dua, berarti ar-rojulani ya. Ar-rojulani. Nah yaktubunya sekarang jadi berubah Bapak Ibu. Yaktubulani. Nah yaktubani. Nah ini jadi berubah. Yaktubani. Yaktubani. Kita copy dulu. Ar-rojulani yaktubani. Nah, berubah kan? Berubah dengan yang di atas. Arisalahnya ya sama aja lah ya. Arisalah nggak berubah kalau arisalahnya. Kecuali kalau memang ya di situ bukan surat yang ditulis ya kita ubah aja sesuai dengan ininya. Nah sekarang ar-rijalu yang di depan kan. Ar-rijalu. Nah jadi apa nih yaktubunya? Berubah lagi Bapak Ibu ya. Ar-rijalu jadi yaktubu yaktubani yaktubuna. Nah berarti yaktubuna. Yaktubuna ya kan. Jadi ar-rijalu yaktubuna ya. Risalahnya sama ya. Yaktubuna risalah. Oke, nah jadi ar-rijalu yaktubuna risalah. Jadi 3 kalimat, 3 bentuk kata kerja. Kalau ya subjeknya pertama itu ditulis atau disebutkan pertama. Ini kan disebutkan ar-rijalunya ditulis pertama ya. Lain dengan di sini di atas. Nah, kalau yang atas ini ya kan kata-kata ar-rijalunya itu setelah kata kerja dulu baru ar-rijalu. Ini ya. Nah, ini jelas tuh kelihatan. Jadi di sini katakanlah nih satu ya. 1 2 nomor 1 itu. Nah, ini nomor 1. Ini nomor 2. Kok jadi begini? Ini oke.
Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya sambil saya ngetik-ngetik ini. Nah, ini Bapak Ibu itu kan jelas ya, kelihatan sekali bedanya antara kata kerja yang didahulukan dengan subjek yang didahulukan. Oke. Ya kan? Pak Ustadz, lebih umum mana Pak Ustadz? Kata kerjanya dulu, orang, predikat, objek, subjek, apa objek, subjek, predikat, objek? Nah, Yang yang umum dan itu disukai oleh orang Arab sebagai pengguna bahasanya ya, ya itu mereka seringnya menggunakan kata kerjanya dulu. lebih enak dong sebenarnya. Iya. Jadi kita nggak usah rubah-rubah dong. Betul. Tinggal jenisnya aja samain. Kalau jenisnya yang Perempuan paling laki-laki, ya. perempuan atau laki-laki tinggal disesuaikan aja. Tapi tetap tunggal, pakai kata kerjanya yang kata Iya. kerja tunggal. Jadi ngafalinnya satu biji aja. Nggak, kadang-kadang kan kalau kita nggak biasa, kata kerja atau apapun begitu dirubah, jamaknya lupa aslinya apa ini gitu. Iya, mengubahnya juga kita kalau nggak hafal kan bingung ini ubahnya itu ya, karena kagok lah gitu ya. Apalagi kalau bahasa ini kan alat komunikasi. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah berarti kan jangan terlalu lama gitu kan. Jadi supaya komunikasi kan jalan gitu. Nah itu memang begitu. Nah itu seperti di khotib itu kan. Qala ta'ala, qala Allahu itu kan qala duluan ya, Prof ya. Wa qala nabiyyu, ya kan? Wa qala nabiyyu, bukan wan nabiyyu qala, jarang orang ngomong begitu. Jadi misalkan kan ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, qalanya duluan gitu. Nah, itu karena kita sudah terbiasa begitu, ya kayaknya itu udah biasa. Sebenarnya justru itu nggak biasa, karena di dalam bahasa Indonesia nggak kata kerja duluan gitu. Subjeknya duluan, kan kira-kira gitu. Nah, itu di bahasa Arab, rata-rata ya, kalimat-kalimat itu kata kerja duluan gitu. Rawahul Bukhari. Kan rawahu duluannya. Rawa itu kan kata kerja, meriwayatkan hadis itu Bukhari. Kan rawahul Bukhari. Jadi bukan al-Bukhari rawahu. Jarang yang ngomong gitu, jarang banget gitu ya. Kita kan langsung misalkan rawahu Turmuzi. Rawahu, padahal rawa itu artinya meriwayatkan. Jadi meriwayatkan dulu, meriwayatkan Tobroni, meriwayatkan Turmuzi, meriwayatkan Imam Hakim, meriwayatkan Abu Dawud misalnya gitu kan. Nah, rawahu Abu Hurairah, meriwayatkan Abu Hurairah gitu. Nah, itu udah menjadi ciri khas keumuman di dalam alam pikiran bahasa Arab lah kira-kira gitu. Dan itu sebenarnya memudahkan kita sebagai orang ajam ya yang tidak sehari-hari bahasa Arab dengan mendahulukan kata kerja di depan. Sehingga mengubahnya cuma satu, mau ke perempuan atau ke laki-laki gitu aja. Tapi kata kerjanya dipilih yang laki-laki tunggal untuk yang laki-laki, yang perempuan tunggal untuk yang perempuan. Seperti tadi kita di sini, nah ini taktubu kan. Taktubul ibnatur risalah. Taktubul ibnatani risalah. Taktubul banatu ar-risalah. Coba kalau kita balik, beda ini. Nah, umpamanya al-ibnatu taktubur risalah, masih sama. Tapi al-ibnatani berubah, al-ibnatani taktubani risalah. Nah, al-banatu yaktubna risalah. Beda gitu ya. Dan itu harus dihafalkan gitu. Jadi harus dihafal. Kalau enggak ya kita berarti pakai kata kerja yang mana tuh yang bisa jadi kemungkinan itu belum cocok, itu belum pas. Sekalipun ya tentu sebagai bahasa orang ngerti maksudnya gitu. Oh, dia cuman
penempatan kata kerjanya tidak tepat, kira-kira gitu ya. Tapi kalau fusha, istilahnya kan Arabiah fusha, Arabiah yang dengan tata bahasa, tentu itu harus kita diupayakan ya sesuai. Kalau misalnya kita bilang al-ibnatu taktubur risalah, al-ibnatani ya taktubanir risalah, al-banatu yaktubnar risalah. Nah, gitu ya. Tentu begitu. Nah, dari mana itu ininya kita? Ya memang kita harus menghafalkan satu pola dulu dari kata kerja itu. Setelah itu kita nanti bisa menganalogikan, mengkiaskan kata kerja yang lain sama seperti kata kerja yang kita udah hafal itu. Itu Bapak Ibu. Terus saya disuruh komentarin apa ini? Jadi kalau saya coba tulis di sini, misalnya al-ibnatani ya. Kalau al-ibnatu ini kan masih sama ya. Al-ibnatu taktubur risalah, ini masih sama. Taktubu ar-risalah. Sekarang al-ibnatani. Al-ibnatani. Nah, sekarang taktubani. Taktubani ar-risalah. Saya dikasih ke itu, anti. Risalatan. Oke, nah sekarang al-banatu, ya kan? Ini al-banatu. Oke. Nah, jadi yaktubna. Tapi nggak pakai alif ya, na-nya itu. Yaktubna. Nah gini, yazhabna. Kalau yang dari zahaba tuh yazhabna. Al-banatu yaktubna ar-risalah. Nah, gitu. Jadi jelas sekali kelihatan di sini kata kerja yaktubu yang pertama taktubu, yang kedua jadi taktubani, yang ketiga untuk yang perempuan jadi yaktubna gitu. Nah, sekarang kita ganti misalnya di sini yaktubu taktubu diganti dengan takrou. Berarti di sininya takroani, di sininya apa? Kalau takroata ini. Nah, ini kan kalau taktubu kan jadi yaktubna. Nah, kalau taktubu itu kan taktubani yaktubna. Kalau di sini adik saya ganti takrou, di sininya takroani, di sininya takroani. Ya juga yakrona. Ya, yakrona. Yakrona. Jadi coba kita tulis di sini kalau yakrou ya, umpamanya tulis di sini yakrou. Kita samakan tulisannya dengan yang yakrou berarti di sini jadi takrou ya, karena taktubu ya. Jadi takrou, itulah kira-kira ya. Kita ingin lihat pada kata kerja yang lain perubahannya supaya kita bisa menganalogikan. Takrou. Nah, kalau taktubani yang takrou itu jadi apa? Berarti takroani ya kan? Ya, kita panjangkan ya. Takroani kan taktubani ya kan? Berarti takroani. Kalau taktubu jadi taktubani, kalau takrou ya takroani kan gitu ya. Nah, sekarang yang di sininya jadi apa nih? Yang yaktubna. Nah, itu jadi nah, ininya nih mati. Huruf hamzahnya. Yaktub. Nah, kan baknya mati. Berarti
Oh iya, 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 iya. Harus ikut sama, Prof, harus sama persis. Jadi yak, yak tubna. ro, Oh, yakro. Kan takro, kita bukan yak tubuh lagi, kan kita lagi oh nyama yang dari ini. atas ya. Betul. Ya, ya, ya. Takro, Yakrokna. takroani, jadi yakrokna. Nah, Yakrokna. gitu maksudnya. Iya, betul. Yakrokna. Yakrokna. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang ini saya risalahnya nih saya hapus ya. Jadi kita coba ganti dengan kata kerja lain. Sekarang bukan yakrou, katakanlah ya, misalnya tajlisu umpamanya ya, duduk. Oke, kita tulis ya. Tajlisu salah. Oke. Tajlisu. Nah, di bawahnya sekarang kalau misalnya takroani, sekarang tajlisu jadi apa? Kan gitu ya. Tajlisani. Nah, gitu. Ya, betul. Tajlisani. Kan gitu ya. Tajlisani. Betul. Tajlisani. Nah, sekarang yang yakrokna itu jadi apa? Kalau misalnya dia tajlisu. Tajlisna. Nah, tak apa ya? Oh iya, yajlisna. Nah, itu. Oke, yajlisna. Betul. Yajlisna. Nah, itu yajlisna. Nah, gini. Oke, nah sekarang kita ganti lagi, misalnya bukan tajlisu, itu kan duduk artinya. Nah, sekarang misalnya apa? Melihat, tanzuru, katakan gitu ya. Kita tulis lagi sekarang, tanzuru. Nah, kan tanzuru, sorry. Ini mati, tanzuru pakai zo ya. Tanzuru. Nah, sekarang yang di bawahnya berarti jadi apa nih? Kalau tajlisani, tanzuru jadi ya. Tanzuran. Betul. Tanzuroni ya. Tanzuroni. Bacanya ro. Tanzuron. Ya. Yanzurna. Aduh, betul ya. Zuroni yanzurna sekarang jadinya. Yanzurna. Jadi kalau albanatu yanzurna. Nah, gitu. Yanzurna. Oke. Nah, gitu. Nah, kita ubah lagi apa? Ya, sama aja yang lain juga ya. Misalnya apa? Memasak. Tatbahu umpamanya ya. Tatbahu itu memasak. Bahu. Pakai kho ya. Tatbahu. Tatbahani. Nah, tatbahani apa tatbahani? Oh iya, tatbahani. Oh soalnya ya. Bukan Ya, hak hamzah. Ya. Bukan hak huruf ho. Ho, betul. Tatbahani. Tatbahani ya. Nah, tatbahani ya. Nah, berarti di sininya di bawahnya Yatbahna. nah, betul. Yatbahna. Nah, yatbahna. Betul. Jadi ini berlaku untuk semua kata kerja. Modelnya gitu, kalau yang model begini, 3 huruf begini, ya dia kayak begini gitu perubahannya. Mau kata kerja apa aja, kita tinggal sesuaikan. Ini kan baru kita ambil 3 kata untuk dia perempuan kan. Yaitu dia kan, tanzuru, dia 2, berarti tatbahu, dia perempuan 1, dia perempuan 2, tatbahoni, mereka perempuan yatbahna. Dan itu terus berlaku ya untuk semua kata kerja gitu. Jadi kalau kita hafal 14 tuh, ini kan fi'il mudhari ya. Nah, fi'il mudhari'nya hafal 14, fi'il madinya hafal juga 14-14-nya dari satu kata kerja aja gitu. Nah, itu kita akan bisa mengolah ya, mengubah-ubah kata kerja yang kita temukan dari 2 kata itu sesuai dengan keperluan kita berkomunikasi atau menulis, kira-kira gitu. Karena dia polanya begitu memang gitu. Pertanyaannya Pak Ustadz, Ya. kalau azam gitu udah pakai, misalnya nih dia udah pakai orang laki-laki banyak, habis itu dia pakai kalimatnya
satu, kira-kira ngerti nggak mereka? Ya, kalau secara makna mereka ngerti. Ngerti. Tata bahasa aja yang salah gitu ya. Ya, tata bahasa mungkin nggak tepat. Ya, mereka juga nggak terlalu ini sebenarnya sih ya. Di dalam percakapan tuh kadang-kadang mereka juga nggak pakai grammar gitu. Asal kata-kata itunya aja. Kata-katanya dapet lah gitu. Huruf-hurufnya pas gitu ya udah. Kalau dia perubahan-perubahan itunya juga mereka nggak pakai nahu sorof malah mereka itu. Jadi mereka kadang-kadang yajlisu, tajlisu kadang-kadang perempuan juga jadi yajlisu gitu kira-kira, tapi ya mereka ngerti gitu. Nah, jadi kalau kata-katanya itu misalnya maksudnya duduk ya yajlisu, mau tajlisu, mau yajlisu, mau yajlisna itu mereka ngerti gitu. Bisa. Nah, mereka ngerti. Itu salah satu keunikan atau mungkin apa ya? Ya keunikan ya bahasa Arab. Jadi dari kata-katanya itu, kalau kita kan misalnya pergi ya pergi aja kan, gitu kan. Memasak aja. Jadi misalnya dia memasak ya dia memasak. Dia dua orang memasak ya memasak juga. Dari kata memasaknya kan nggak berubah gitu. Kalau bahasa Arab tuh dari kata memasaknya itu ibaratnya dia berubah. Jadi memasak misalnya gitu kan. Ya, jadi memasuk gitu ya kira-kira gitulah. Nah, kalau kita kan enggak memasak aja gitu. Nah, di bahasa Arab itu bentuknya modelnya seperti itu. Baik, Bapak sekalian, Ibu-ibu dan Ibu-ibu, mungkin ada lagi ini Dr. Nur? Cukup, Pak Ustadz. Ya, baik. Sementara mungkin kita cukupkan. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Secara materi mungkin tinggal ada 1 atau 2 pertemuan lagi. Setelah itu kita selesai materi teorinya dan itu sudah cukup ya. Menurut saya insya Allah nanti kita akan tingkatkan kepada muhadasah, praktek berbicara dan praktek menulis lah kayak sekarang latihan berbicara gitu. Menurut saya itu sudah cukup lah bahan ini insya Allah tinggal dipelajari dan diulang-ulang aja. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan membacakan surat Al-Fatihah ala adiniyah ala kulli salih bi kalam tasyad. Al-Fatihah. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mangga. Assalamualaikum.